Halo Sob, Yes, sob. halo Sob, Yes, sob. halo Sob. Yes, yes, Halo, yes, sob. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Nindya, selamat malam Bapak Rio, dan selamat malam Sobat-Sobat Yoi. Dan di sini kita bertemu kembali pada seminar yang kita tunggu-tunggu, Waste Management and Utilization, presented by Miss Nindya Fidiasti dan moderated by Shiva. Jadi pada malam kali ini kita sangat menanti-nanti ya, karena dari kemarin tuh kita YOI ini adalah sebuah gerakan inisiatif para pemuda-pemudi yang dari kemarin tuh ngomongin sebahas politik, ngomongin tentang energi, ngomongin campaign, ayo kita lebih hijau lagi, kita kurangi karbon lagi. Tapi semua itu sebenarnya tuh ujungnya kemana sih? Kita tuh harus menentukan langkah kita kemana sih. Nah, di sini kita sangat beruntung sekali kita diberi kesempatan dan bimbingan oleh Kak Nindya. Jadi nanti Kak Nindya adalah seorang environment consultant yang nanti akan banyak sekali memberi insight buat kita. Jadi mari kita simak dengan seksama. Dan untuk Kak Siva, waktu dan tempat mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya aku mohon maaf ya, kameraku lagi nggak bisa, jadi aku izin untuk tidak bawa kamera, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Nabila Syifa Muadda. Aku adalah anggota YOI 2024. Di sini aku ingin berterima kasih kepada teman-teman semua sudah diberi kepercayaan sebagai moderator di seminar kita pada malam hari ini. Eh, Malam ini kita seminar dengan tema Waste Management and Utilization oleh Kak Nindya Fidiasti Heru Putri. Ya, halo Kak Nindya. Halo teman-teman semua. Kak Nindya ini kalau saya sedikit tahu tentang Kak Nindya. Kak Nindya adalah alumni Teknik Lingkungan UI, ya Kak. Betul. Dari Mungkin tuh, Teknik Lingkungan 2023 lulusnya tahun lalu. wih, mungkin teman-teman yang lagi dari Jakarta atau yang mungkin satu kampus dengan Kak Nindya boleh angkat tangan nih. Ada cuttingnya nih. Dekat doang, Kevin ya. Oke, Kak Nindya ini adalah konsultasi lingkungan, pernah berkarir di PLTSA, listrik Betul. tenaga sampah ya Kak. Aku penasaran banget nih gimana bisa mengubah sampah menjadi listrik itu. Itu wah keren banget gitu Kak. Dan juga pernah berkarir di Waste for Change Project Officer ya Kak. Betul. Nanti Eh, kita akan bahas lebih detail mengenai proses pembuatan dari sampah ke listrik nanti di materi yang akan aku bahas selanjutnya. Widih, nggak sabar banget nih. Pasti keren banget nih nanti materi kita malam hari ini. eh ini udah boleh langsung nggak, Kak? Boleh, aku izin share screen ya. Oke, tanpa dan waktu kami persilahkan untuk Kak Nindya untuk materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanya nggak tentang Kak Nindya? Soalnya dia karirnya keren banget loh. Oke, sudah Kak? Terus share screen aku udah masuk ya? Udah. Oke, Oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat tim YOI karena telah mengundang aku untuk menjadi pemateri mengenai waste management dan utilization di Indonesia. Semoga nanti ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, aku mau mengetahui dulu nih pandangan teman-teman semua mengenai sampah. Mungkin bisa masuk ke Menti ini dengan kode 55976769. Kurang lebih aku kasih untuk waktu mengisinya selama 2 menit ya, teman-teman.
Oke, ayo teman-teman diisi. 2 menit dimulai dari sekarang. Ini ya teman-teman untuk kodenya di 5597676769. Nah, ini bukan penilaian kok teman-teman. Aku cuma mau tahu doang apa sih pandangan teman-teman semua mengenai sampah. Aku tunggu sampai 1918 ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini, teman-teman menganggap bahwa sampah adalah sisa dari hasil konsumsi, barang yang tidak digunakan, semua yang nilainya menurun. Padahal sebenarnya sampah itu nggak sebatas sesingkat itu loh, teman-teman. Nanti akan aku bahas selanjutnya. Oke, teman-teman, karena untuk responnya nggak ada yang belum nambah lagi, sorry. Aku tunggu sampai 1918 ya. Untuk kodenya di 5597676769 yang di sebelah sini. Oke, teman-teman, waktunya udah habis. Aku izin buat lanjut ke materi selanjutnya. Aku mau konfirmasi dulu kalau screen aku kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan. Oke. Mengapa sampah harus dikelola dengan benar? Sampah harus dikelola dengan baik dan benar untuk mencegah pencemaran lingkungan dan memastikan bahwa kualitas udara, air, dan tanah tetap seimbang. Kemudian, pengelolaan sampah yang benar dapat meminimalisir resiko dari penyakit dan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kontaminasi udara ataupun air. Sehingga penting banget untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat. Nah, kemudian apa sih visi misi dari konsultan, khususnya aku yang sudah berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di bidang konsultan. Yang pertama, kita berusaha untuk menerapkan teknologi yang canggih dalam pengelolaan limbah, seperti menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan daur ulang limbah, kemudian mengembangkan solusi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian kita juga ikut serta untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi melalui metode pengolahan limbah yang inovatif, serta mempromosikan praktik daur ulang dan pengurangan limbah di berbagai sektor industri dan rumah tangga. Kemudian kita juga membantu dalam penyediaan edukasi dan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta industri tentang apa sih pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta menyelenggarakan program pelatihan dan workshop untuk mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan limbah yang efektif. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan berbagai
berbagai pemangku kepentingan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta lainnya untuk mengembangkan kebijakan dan inisiatif pengelolaan limbah. Kemudian kita juga membangun jaringan dengan institusi penelitian dan mendukung inovasi dan pengembangan teknologi terbarukan. Kemudian kita juga sering banget menjadi konsultan untuk membuat ekonomi sirkular, di mana kita membantu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular untuk memaksimalkan penggunaan ulang dan daur ulang bahan, di mana kita mensubstitusi sumber bahan baku sehingga bisa menggunakan bahan virgin seminimal mungkin. Kemudian kita juga membantu klien untuk dapat mengidentifikasi peluang untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai. Karena jujur aja kalau misalnya dengan menerapkan ekonomi sirkular, itu kita bisa menghemat bahan baku yang virgin yang cukup signifikan seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dengan merancang dan mengimplementasikan infrastruktur pengelolaan limbah yang efisien dan tentunya ramah lingkungan, serta memastikan bahwa fasilitas pengelolaan limbah memenuhi standar lingkungan dan kesehatan yang ketat. Kemudian kita juga memonitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan penyediaan layanan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program dalam pengelolaan limbah, serta kita turut serta untuk melakukan audit lingkungan secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan inovasi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir, kita biasanya mengadvokasi kebijakan lingkungan yang progresif, seperti mendorong penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta memberikan masukan berbasis bukti dari pengalaman-pengalaman kita di bidang konsultan tentunya kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan standar pengelolaan limbah. Jadi biasanya, for information teman-teman, kalau peraturan-peraturan mengenai perlimbahan itu sebenarnya pemerintah tidak membuat secara mandiri. Mereka biasanya juga meng-hire konsultan, melihat dari sisi konsultan bagaimana jika diimplementasikan untuk perusahaan-perusahaan. Kemudian dengan visi dan misi dari konsultan waste management ini khususnya, kita berkomitmen untuk dapat mendukung keberlanjutan hayati dan memanfaatkan teknologi sebagai kunci untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan limbah, serta memastikan yang lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat untuk generasi kita mendatang. Nah, tentunya terdapat tantangan nih buat teman-teman dalam industri pengolahan sampah. Yang pertama, misalnya seperti kesadaran dan partisipasi masyarakat. Teman-teman bisa melihat bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari tentang apa sih pentingnya pengolahan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Tapi kalau misal tiba-tiba banjir, biasanya teman-teman hanya menyalahkan pihak pemerintah yang tidak benar dalam pengolahan limbah. Padahal sebenarnya kita yang turut serta bahkan berkontribusi besar dalam terjadinya banjir tersebut. Kemudian terdapat praktik membuang sampah sembarangan yang masih marak banget terjadi, sehingga sulit untuk mengimplementasikan sistem pengolahan sampah yang efektif. Tantangan selanjutnya adalah infrastruktur yang tidak memadai, di mana banyak dari daerah yang belum memiliki infrastruktur berupa TPST ataupun TPA yang belum dikelola dengan baik. Nah, biasanya untuk masalah pengelolaan sendiri berada di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat RT itu sendiri, manajemen dari mereka. Kemudian teknologi yang cenderung ketinggalan zaman karena penggunaan teknologi yang masih kurang canggih membuat proses daur ulang pengolahan sampah menjadi kurang efisien dan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian pendanaan yang terbatas, keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengolahan sampah, serta untuk program edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan menjadi tantangan yang sangat besar juga. Kemudian adanya kebijakan dan regulasi, di mana kebijakan dan regulasi seringkali diimplementasikan belum dengan baik di lapangan, dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Kemudian kebijakan yang ada mungkin belum sepenuhnya mendukung inovasi dan teknologi baru dalam pengolahan sampah. Jadi cenderung regulasinya itu masih ketinggalan zaman atau belum disesuaikan, belum diadaptasi dengan teknologi yang terbaru, seperti itu. Kemudian pengelolaan operasional, di mana kurangnya koordinasi keterlibatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat,
Dan proses pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang cenderung belum efisien mengakibatkan penumpukan sampah dan pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal. Bayangin teman-teman ketika kita biasanya tuh kan kalau di perumahan truk-truk sampah itu mengambil sampah setiap harinya. Tapi dikarenakan alat yang belum canggih, belum sepadan dengan dengan pertumbuhan penduduk, jadinya sampahnya masuk terus setiap hari, tidak ada pembaruan teknologi, tapi sampah terus meningkat. Dan hal tersebut yang menyebabkan adanya tumpukan sampah. Tumpukan sampah tersebut yang bisa menyebabkan juga penyakit-penyakit bagi khususnya masyarakat di sekitar daerah tersebut. Kemudian ada juga tantangan dari sosial dan budaya, seperti perbedaan budaya dalam memandang sampah dan pengelolaannya di berbagai daerah membuat standar pengelolaan sampah menjadi tidak seragam. Kemudian adanya resistensi dari masyarakat terhadap perubahan cara pengelolaan sampah yang baru dan lebih ramah lingkungan. Kemudian kurangnya edukasi dan pelatihan. Program edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian dari faktor ekonomi, biaya untuk pengelolaan sampah yang sangat tinggi menjadi hambatan terutama bagi daerah yang memiliki pendapatan cenderung rendah. Kemudian selanjutnya, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai bidang terkait telah mencoba untuk memaksimalkan inovasi dalam pengolahan utility seperti energi dan air bersih serta investasi. Contohnya energi terbarukan seperti sekarang pemerintah sedang menggiatkan tenaga surya, tenaga angin, kemudian energi air atau hidro, kemudian juga pengolahan air. Pemerintah sekarang gencar untuk melakukan teknologi desentralisasi atau pengolahan air limbah menggunakan sistem pengolahan air limbah skala kecil yang dapat diinstal di komunitas-komunitas terpencil atau perumahan. Karena teman-teman biasanya tanpa kalian sadari, banyak dari kita itu pengolahan air limbahnya hanya diserap oleh tanah-tanah, jadi tidak dikelola dengan baik. Sedangkan banyak juga teman-teman yang masih menggunakan air tanah di rumahnya. Jadi bisa dibilang air yang kalian gunakan itu tercemar oleh air limbah yang dihasilkan dari kalian, kayak gitu. Dan sebenarnya itu berdampak buruk banget bagi kesehatan teman-teman semua. Kemudian ada pemerintah juga menjalankan pengolahan air limbah berbasis alam menggunakan lahan basah buatan dan kolam alami untuk menyaring dan membersihkan air limbah. Kemudian ada juga konservasi air dengan desalinasi energi rendah dengan pengembangan teknologi desalinasi yang menggunakan lebih sedikit energi untuk mengubah air laut untuk menjadi air minum. Seperti teknologi-teknologi reverse osmosis yang umumnya juga biasanya digunakan untuk air daur ulang. Air daur ulang itu dia menggunakan teknologi reverse osmosis karena cenderung murah dan juga efisien. Kemudian untuk investasi keberlanjutan, itu pemerintah sedang menggalangkan obligasi hijau, yaitu penerbitan obligasi yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan infrastruktur hijau. Kemudian ada juga edukasi dan kesadaran publik, misalnya seperti kurikulum hijau, yang diintegrasikan pendidikan lingkungan dan keberlanjutan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Kemudian juga ada pelatihan teknologi hijau untuk penyamarataan. Kita akan tetap melakukan pembangunan, tapi berbasis teknologi hijau. Inisiatif-inisiatif ini memerlukan dukungan bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari sektor swasta dan kita sebagai masyarakat biasa untuk dapat mencapai tujuan keberlanjutan dan menghadapi ketantangan yang ada dalam pengolahan energi dan air bersih ini. Kolaborasi dan inovasi yang terus-menerus diharapkan bisa menjadi kunci untuk menciptakan sistem utilitas yang efisien, ramah lingkungan, dan tentu saja berkelanjutan. Kemudian dari berbagai inovasi tersebut, aku mau membahas lebih dalam mengenai PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Sebenarnya buatan LTSA sendiri diharapkan mampu mereduksi sampah hingga 80% dari berat sampah dan mereduksi sampah hingga 90% dari volume sampah itu sendiri. Di mana PLTSA menerapkan
menerapkan paradigma WTE atau Waste to Energy yang merupakan proses yang dilakukan untuk mengkonversi pengolahan sampah sehingga dapat menjadi energi berupa listrik dan panas yang menggunakan teknologi secara termal ataupun non-termal. Nah, aku mau membahas lebih dalam mengenai PLTSA, khususnya di tempat aku yang berpengalaman, yaitu di Bantar Gebang, di mana UPST Bantar Gebang hanya melayani wilayah DKI Jakarta doang, teman-teman. Dengan komposisi sampah organiknya itu rata-rata di 43%, kemudian 35%-nya sampah plastik, dan sisanya adalah sampah anorganik. Dan untuk PLTSA sendiri itu bukan hanya menghasilkan listrik doang, teman-teman, tapi hasil sisa pembakarannya juga menghasilkan fly ash dan bottom ash, di mana fly ash sendiri digunakan sebagai bahan baku untuk paving block dengan perbandingan 70%, dan bottom ash digunakan juga untuk paving block dan batako sebanyak 30%. Seperti itu teman-teman. Kemudian tentunya PLTSA sendiri ada pro dan kontranya, di mana aku membaginya menjadi 3 aspek. Yang pertama dari segi lingkungan, kelebihannya memang mereka dapat menghasilkan energi terbarukan dari sampah. Namun kekurangannya hasil pembakarannya tersebut mengandung bahan berbahaya yang memerlukan penanganan khusus, sama seperti fly ash dan bottom ash yang masih menjadi isu apakah dia termasuk limbah B3 atau bukan limbah B3. Kemudian dari segi ekonomi, memang kita menciptakan lapangan pekerjaan, namun biaya awal untuk pembuangan PLTSA-nya sendiri sangat mahal dan biaya operasionalnya juga sangat mahal. Kemudian dari segi keberlanjutannya, kelebihannya yaitu dapat mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, tapi pasokan sampah yang sesuai sulit untuk ditemukan untuk PLTSA. Nah, aku mau menjelaskan beberapa bagian penting dari PLTSA. Yang pertama adalah bagian platform, di mana sampah itu sebelum masuk ke PLTSA dilakukan pretreatment terlebih dahulu, teman-teman, di mana proses pretreatment adalah proses awal yang dilakukan untuk memilah dan memisahkan sampah berdasarkan ukurannya, karena sampah yang terlalu besar cenderung tidak bisa masuk ke tidak bisa masuk ke proses pembakaran. Selama memilah sampah, proses pretreatment ini berfungsi juga untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada sampah. Nah, kemudian untuk memilahnya antara sampah besar dan sampah kecil itu terdapat thermal screen. Mohon maaf, aku belum bisa masukin gambarnya karena konfidensial. Jadi untuk thermal screen sendiri bentuknya tuh bulat, di mana dia itu bisa memisahkan sampah besar dan sampah kecil. Jadi sampah yang masuk ke PLTSA itu kurang lebih berukuran 4,75 cm. Sampah yang sudah masuk di proses pemilahan tersebut dari proses pretreatment dibawa menuju bunker dengan menggunakan truk dengan kapasitas 5 hingga 10 ton. Seperti ini teman-teman. Jadi ini proses ketika sampahnya dari pretreatment habis itu masuk ke platform menggunakan si truk dengan kapasitas 5-10. Nah, selanjutnya sampah tersebut ditampung oleh bunker dengan kapasitas 500 ton sampah. Sampah yang telah diangkut ke dalam bunker akan didiamkan dulu 5 hingga 7 hari sebelum digunakan sebagai bahan untuk membangkit tenaga listrik. Apa sih tujuannya didiamkan 5-7 hari? Itu kan cukup lama ya teman-teman, sampai 1 minggu, yaitu untuk menghomogенkan sampah yang masuk agar kondisi sampah yang akan dibakar tidak dalam kondisi basah. Karena kelembapan dari sampah itu menjadi kunci keberhasilan dari pembakaran itu tersebut. Sampah yang basah dapat mempengaruhi efisiensi kinerja furnace atau sistem pembakaran. Secara umum, sampah dapat dimanfaatkan untuk pembakaran memiliki nilai kelembapan kurang dari 50%. Nah, itu yang menjadi kunci kenapa didiamkan terlebih dahulu selama 5 hingga 7 hari. Sampah dihomogenkan melalui pengadukan yang dilakukan menggunakan kren. Jadi yang merah ini, teman-teman, itu adalah kren. Kren ini juga digunakan untuk mengambil sampah untuk selanjutnya dimasukkan ke tempat pembakaran atau kita sebutnya sebagai hopper. Sampah yang telah didorong masuk dari hopper kemudian akan langsung masuk ke dalam furnace atau pembakaran dan akan melalui pembakaran di dalam furnace dengan ada 3 tahapan, teman-teman. Jadi di dalam furnace ini yang merah yang selanjutnya agak menurun itu ada 3 tahapan, di mana pada tahapan pertama atau grade 1
adalah tahap pengeringan. Sampah akan mengalami proses pengeringan di mana kadar air yang ada pada sampah akan menguap. Pada grade ini suhunya dijaga berkisar 1200 hingga 850. Jadi bayangkan teman-teman ketika kita memasukkan sampah yang cenderung masih lembab, sedangkan kita tuh menjadi kunci utamanya adalah perapian. Jadi justru kelembapan dari sampah itu akan mempengaruhi perapian tersebut. Dan cenderung kalau misalnya kayak gitu bisa menyebabkan si api tersebut menjadi mati kayak gitu teman-teman. Setelah melalui grade 1, tahapan selanjutnya adalah masuk ke grade 2 atau tahap pembakaran di mana sampah pada proses ini sampah telah terbakar sempurna. Selanjutnya masuk ke tahap 3, grade 3. Pada grade ini suhunya berkisar 1200 hingga 800. Pada grade 3, suhu pembakaran yang terjadi merupakan suhu pembakaran terendah dibandingkan grade 1 dan grade 2. Pada grade 3, abu sisa pembakaran akan jatuh dan menuju bottom S. Bottom S itu yang hasilnya tadi kemudian dijadikan paving block ataupun batako. Dan pada grade 3 itu suhunya ada berkisar 800 hingga 700 atau cenderung rendah karena udah selesai dalam proses pembakarannya. Nah, yang menjadi kunci utama dalam perapian furnace itu ada 3 aspek utama. Yang pertama adalah api, bahan bakar, dan selanjutnya adalah udara. Selanjutnya masuk ke stoker dan boiler, di mana boiler bertugas untuk mengubah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran sampah menjadi energi uap. Sampah yang dibakar dalam ruang pembakaran akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Nah, uap yang dihasilkan dalam boiler akan dialirkan ke turbin uap. Uap ini yang digunakan untuk memutar turbin yang dapat membantu dalam penggerakan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, boiler juga berperan dalam mengatur dan mengendalikan proses pembakaran sampah agar efisien dan optimal. Hal ini termasuk untuk mengontrol suhu dan tekanan dalam ruang pembakaran. Tahap selanjutnya masuk ke unit pengendali pencemaran udara atau kita sebut dengan chimney atau cerobong asap yang digunakan sebagai media untuk melepaskan atau keluarnya gas buang hasil dari pembakaran menuju ke atmosfer. Tingginya sendiri ada 15 meter dengan terdapat lubang terbuka di atasnya dan manhole di permukaan cerobong asap. Nah, bagian penting selanjutnya adalah steam turbine generator yang berfungsi untuk mengubah energi uap menjadi energi mekanis untuk menggerakkan generator listrik dan menyesuaikan daya yang dihasilkan. Dikarenakan turbin uap dilengkapi dengan sistem kontrol untuk menyesuaikan aliran uap dan kecepatan dari putaran turbin. Hal tersebut memungkinkan pengaturan daya listrik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan beban listrik pada saat tertentu. Oh iya, teman-teman, dikarenakan PLTSA Bantar Gebang atau Merah Putih ini sifatnya masih pilot, jadi mereka itu semuanya tidak ada jual beli listrik. Jadi semuanya itu untuk dikonsumsi di wilayah PLTSA itu sendiri. Nah, untuk paving block dan batakonya sendiri itu tidak dijual belikan. Jadi hanya digunakan untuk konsumsi di wilayah di wilayah Bantar Gebang aja. Nah, lembaga-lembaga atau konsultan telah membuat kebijakan dan program yang diharapkan dapat turut serta untuk mendukung pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia, seperti kebijakan yang mendukung pengurangan sampah dengan regulasi pengolahan sampah, contohnya seperti penerapan kebijakan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, kemudian terdapat insentif ekonomi seperti program buyback dan deposit refund, yaitu untuk mendorong buyback untuk produk daur ulang dan sistem deposit refund untuk kemasan seperti contohnya botol, kaleng yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat daur ulang. Kemudian ada juga kebijakan pengolahan sampah dari sumber seperti pengolahan sampah organik. Kemudian ada juga program penanganan sampah di mana dengan cara memaksimalkan infrastruktur, contohnya seperti pembuatan TPST, TPA, oh iya teman-teman, for information, untuk sekarang TPST sendiri udah tidak diizinkan untuk membuat TPST atau TPA tambahan, tapi diharapkan dapat memaksimalkan dan mengubah TPST dan TPA menjadi
tiga R, yaitu mengedepankan reduce, reuse, dan recycle. Kemudian ada juga edukasi dan kesadaran publik seperti kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan, serta program edukasi masyarakat dengan mengintegrasikan pengolahan sampah keberlanjutan di kurikulum sekolah. Kemudian ada juga implementasi dan monitoring seperti pemantauan dan pelaporan dengan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk melacak kemajuan program pengolahan sampah yang menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Kemudian kita juga melakukan penguatan kapasitas institusi di mana menyediakan pelatihan bagi staf pemerintah dan pekerja industri dalam teknik pengolahan sampah yang modern sehingga diharapkan kita memiliki standar pengetahuan mengenai pengembangan pengolahan sampah itu berada di titik yang sama. Kemudian ada juga inovasi dan teknologi di mana aplikasi dengan mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk pemantauan dan pengolahan sampah memungkinkan kita dapat melacak volume dan jenis sampah yang dihasilkan serta status daur ulang karena jujur aja untuk teknologi digital seperti ini tuh penting banget untuk mengetahui atau untuk men-tracing berapa banyak sampah yang berhasil dikelola atau berapa sampah yang masuk ke TPA. Biar apa? Biar dari setiap lokasi wilayah itu bisa memaksimalkan sekiranya teknologi apa yang pas sesuai dengan karakteristik sampah yang dihasilkan. Kemudian, apa sih dampak positif dari lembaga atau konsultan terhadap masyarakat serta lingkungan? Aku baginya menjadi 4 aspek. Yang pertama dari aspek lingkungan, di mana kita turut serta untuk pengurangan volume sampah dengan mengukur jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari TPA melalui program pengolahan sampah seperti daur ulang dan composting. Kemudian kita juga melakukan pencatatan peningkatan persentase sampah yang berhasil didaur ulang sebagai hasil dari inisiatif dan dari program yang telah diterapkan. Kemudian dari kualitas lingkungan, kita berharap untuk dampak positifnya dengan yaitu berhasil memantau perubahan dalam indeks kualitas lingkungan termasuk kualitas air, udara, tanah di area yang terlibat dalam program pengolahan sampah, serta kita dapat mengukur penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengurangan sampah dan peningkatan praktik daur ulang. Kemudian dampak positif selanjutnya dari segi sosial, misalnya adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana kita dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pengolahan sampah, misalnya seperti bank sampah atau kompos di rumah tangga. Untuk sekarang pemerintah udah ada platform tersendiri untuk mengetahui bank sampah itu alokasinya ada di mana aja, kemudian berapa sampah yang berhasil dikelola, itu pemerintah sebenarnya udah ada website tersendiri mengenai data tersebut. Kemudian bagi kesehatan masyarakat diharapkan dapat memantau penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan, khususnya diakibatkan oleh persampahan, seperti penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air ataupun udara. Kemudian dari segi ekonomi, di mana kita dapat mengukur pengurangan biaya pengolahan sampah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat melalui program yang lebih efisien. Kemudian kita juga menilai penghematan energi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi pengolahan sampah yang lebih efisien dan tentunya ramah lingkungan. Nah, selanjutnya metode pengukuran dan pelaporan ini juga seperti yang tadi aku bilang, jadi aspek yang sangat penting juga, di mana mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk mengumpulkan data secara periodik dan tentunya bermanfaat untuk penanganan sampah selanjutnya. Kemudian juga ada survei dan studi kasus, di mana studi kasus sendiri berfungsi untuk mengembangkan dan mendokumentasikan keberhasilan dan tantangan apa aja sih dalam implementasi program pengolahan sampah untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dari lembaga tersendiri untuk mengembangkan pengaplikasian untuk penanganan pengolahan sampah. Kemudian udah banyak banget teman-teman proyek sosial yang dibentuk oleh lembaga untuk pemberdayaan komunitas lokal. Misalnya yang pertama adalah bank sampah. Mungkin teman-teman udah mengenal ya bank sampah ini karena sering banget ada di lingkungan
lingkungan sekitar kita, di mana bank sampah sendiri adalah program yang mengajak masyarakat untuk mengumpulkan, memilah, serta menyetorkan sampah anorganik ke bank sampah untuk selanjutnya ditukar dengan insentif finansial. Tujuannya sendiri tentunya untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi dari masyarakat dalam mengelola sampah, serta untuk memberikan nilai ekonomi pada sampah yang didaur ulang, di mana biasanya langkah implementasinya itu dengan tahap pertama dengan pembentukan unit bank sampah di tingkat RT atau RW, kemudian mengadakan pelatihan mengenai pemilahan sampah dan daur ulang, kemudian memberikan insentif finansial atau barang kebutuhan pokok sebagai penghargaan bagi warga yang aktif berpartisipasi. Aku waktu itu pernah survei ke salah satu bank sampah di daerah Bekasi. Jadi bagi masyarakat yang udah turut serta nih ngasih eh, sampah-sampah di rumahnya untuk disetorkan ke bank sampah, itu mereka bisa mendapat ekoenzim atau mereka juga bisa ditukarkan menjadi uang. Seperti itu teman-teman. Karena biasanya bank sampah sendiri itu kerjasama dengan pengepul-pengepul untuk selanjutnya sampah tersebut akan dapat diolah lagi dan bisa menjadi untuk meminimalisasi penggunaan menggunakan bahan baku yang virgin. Kemudian ada juga program kompos rumah tangga, di mana program yang mengajarkan keluarga untuk dapat mengolah sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk. Tujuannya untuk mengurangi volume sampah organik yang masuk ke TPA, serta menghasilkan pupuk alami yang dapat digunakan untuk berkebun. Nah, untuk proses implementasinya sendiri, yang pertama adalah dengan cara mengadakan workshop terlebih dahulu tentang cara pembuatan kompos yang baik dan benar, kemudian kompos pencampurannya apa saja, kemudian dari situ eh, tahap selanjutnya adalah menyesuaikan alat kompos dengan jenis sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga kita. Kemudian kita juga melakukan dukungan dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa program tersebut masih berjalan, karena banyak apalagi bank sampah juga banyak banget yang ujung-ujungnya tuh mangkrak, jadi hanya efektif di tahun-tahun pertama doang. Karena apa? Dikarenakan minimnya kontribusi dari masyarakat sekitar, seperti itu. Kemudian ada juga kampanye zero waste di sekolah, misalnya merupakan program edukasi di sekolah yang mengajarkan siswa mengenai pentingnya pengolahan sampah dan praktik zero waste. Untuk tujuannya sendiri, untuk menanamkan kesadaran lingkungan pada generasi muda dan sedini mungkin. Nah, untuk langkah implementasinya bisa dari kurikulum lingkungan dengan mengintegrasikan materi tentang pengolahan sampah dan zero waste pada kurikulum sekolah. Kemudian kita juga diharapkan bisa mengadakan lomba daur ulang, hari tanpa plastik, dan proyek lingkungan lainnya yang membangun semangat para murid untuk serta dalam program zero waste sendiri. Kemudian kita juga diharapkan dapat melibatkan orang tua dalam program untuk memperluas dampaknya, bukan hanya menerapkannya di sekolah aja, tapi juga diharapkan dapat mengaplikasikannya di rumah. Kemudian ada juga pusat daur ulang komunitas, yaitu pendirian pusat daur ulang di komunitas yang mengolah sampah organik menjadi produk yang bernilai. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA serta menciptakan peluang ekonomi dari daur ulang. Untuk pengimplementasiannya sendiri, yang pertama adalah dengan membangun fasilitas daur ulang, contohnya seperti TPS 3R, kemudian juga diberikan pelatihan kepada warga untuk dapat mengolah sampah menjadi produk daur ulang. Selanjutnya adalah kita mengajarkan bagaimana untuk bisa melakukan pemasaran di e-commerce ataupun di bazar dan lain-lain. Biasanya barang-barang dari pusat daur ulang komunitas itu, kalau teman-teman tahu kayak tas-tas yang dari kemasan kopi kayak gitu, itu salah satu bentuk produk-produk yang dihasilkan dari sampah daur ulang tersebut, dan tentu saja meningkatkan nilai jual dari sampah. Nah, selanjutnya ya, yang di sebelah kiri ini ada contoh pengaplikasian yang udah berhasil, kayak di RW 10 Dago, tarik saldo hingga 28,7 juta, itu tuh nilai yang besar banget teman-teman. Jadi kayak sampah dari rumah kita yang kita anggap gak bernilai, udah tidak bisa digunakan lagi, itu sebenarnya ketika kita pintar dan kita bisa memilah, itu bisa menjadi tambahan juga buat kita teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu juga buat teman-teman, uh,
kalau misal ada beberapa NGO, contohnya kayak aku, Waste for Change, ataupun ada juga namanya ekosistem, di mana mereka itu menerima sampah-sampah dari teman-teman, misalnya sampah kardus ataupun sampah elektronik. Nah, kalau untuk sampah dus-dus sendiri itu biasanya udah ada list harga tertentu. Jadi teman-teman nih yang punya sampah numpuk di rumah bisa teman-teman kategorikan untuk selanjutnya dijual ke mereka. Karena toh dari sampah yang tadinya kita anggap nggak ada nilainya menjadi bisa kita tukar menjadi uang walaupun dikit, tapi kan minimal bisa buat jajan permen teman-teman atau jajan kopi-kopian. Nah, selanjutnya aku mau sharing ke teman-teman mengenai ekoenzim. Nah, apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim merupakan larutan kompleks yang dihasilkan dari fermentasi sisa-sisa organik, terutama dari sayuran dan buah-buahan, dengan dicampurkan oleh air, yaitu perbandingannya 10 banding gulanya 1, dan dicampurkan juga dengan sampah buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, Aquaenzim sendiri itu memiliki manfaat yang banyak banget, teman-teman. Contohnya seperti untuk pembersih alami yang bisa digunakan untuk ngepel atau bisa menjadi sabun cuci piring juga. Nah, tips aku buat teman-teman kalau misalnya mau dipakai untuk cuci piring, itu bisa tambahin jeruk ataupun buah-buahan atau sayuran lain yang cenderung wangi gitu. Jadi ibaratnya kita bisa juga mengurang dari sampah yang kita anggap tidak bernilai, bisa kita gunain untuk pembersih-pembersih. Jadi kayak kita tuh tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk membeli produk-produk pembersih, toh bisa dihasilkan dari sampah gitu. Nah, kemudian apa sih tantangan bersama pada waste management dan utilization di Indonesia? Yang pertama, tantangannya dari segi infrastruktur yang terbatas dan tidak merata. Karena banyak banget daerah di Indonesia yang masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan sampah. Kemudian tantangan selanjutnya adalah TPA seringkali mencapai kapasitas maksimumnya atau bahkan lebih dari kapasitas maksimumnya sehingga dapat berdampak pada peningkatan risiko pencemaran tanah dan air. Nah, sebenarnya teman-teman kalau di di Bantar Gebang sendiri itu kapasitas sampahnya itu udah benar-benar melebihi dari kapasitas maksimumnya. Makanya ada isu-isu untuk pembuatan TPA lagi di tempat lain. Nah, tapi mengenai hal itu lebih baik kita dapat meminimalisir dari rumah tangga kita dulu nih teman-teman, dengan cara mengkategorikan sampah-sampah yang sekiranya masih bervalue untuk dijual ke misalnya ekosistem atau waste for change. Kemudian sampah yang benar-benar tidak bisa kita kelola baru diserahkan ke tukang sampah seperti itu, teman-teman. Kemudian adanya kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, di mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik masih rendah di banyak tempat. Pendidikan yang kurang tentang cara yang benar untuk membuang sampah dan ketika daur ulang juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian selanjutnya pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang tidak cukup, di mana pengolahan sampah yang efektif membutuhkan biaya operasional yang signifikan. Namun, lagi-lagi kendalanya adalah dana yang tidak tersedia dan tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur yang diperlukan dan menjalankan program-program pengelolaan sampah pengelolaan sampah. Kemudian selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten, di mana kerangka regulasi yang tidak konsisten atau tidak jelas seringkali menghambat pengembangan infrastruktur dan inisiatif pengelolaan sampah yang efektif, sehingga membuat perubahan kebijakan dan hukum yang seringkali membingungkan dan menghambat perencanaan jangka panjang. Kemudian tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengolahan sampah masih belum konsisten dan kurang efektif. Tantangan selanjutnya dari segi teknis dan teknologi, di mana pengolahan sampah modern membutuhkan teknologi yang canggih dan pengetahuan teknis yang terkadang sulit untuk diakses oleh pemerintah, daerah, dan lembaga terkait. Dan tantangan bersama yang terakhir adalah masalah pengawasan dan koordinasi antar lembaga, di mana kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan swasta serta kurangnya pengawasan menyebabkan implementasi program yang tidak efektif
dan kurangnya akuntabilitas, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya koordinasi antar lembaga serta pengawasan dan evaluasi yang ibaratnya pengawasan dan evaluasi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan beberapa teknologi-teknologi cenderung jadi mangkrak, teman-teman. Nah, kemudian untuk meningkatkan utilisasi sampah dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah pasca pakai, diperlukan strategi bersama yang holistik dan terintegrasi antara pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, sektor pendidikan, dan kita semua sebagai masyarakat. Berikut ada beberapa strategi bersama. Yang pertama adalah edukasi dan kampanye kesadaran, seperti mengintegrasikan pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum sekolah, kemudian melakukan kampanye kesadaran melalui media massa, kemudian strategi bersama selanjutnya adalah mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah dengan membangun atau meningkatkan fasilitas daur ulang di tingkat lokal seperti bank sampah, kemudian kita juga memperkenalkan atau meningkatkan pengelolaan sampah organik dari rumah. Kemudian ada juga inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah dengan mengadopsi teknologi terbaru untuk pengolahan sampah seperti pengolahan limbah organik menjadi biogas ataupun kompos atau penggunaan teknologi untuk mendaur ulang sampah elektronik dan limbah berbahaya lainnya. Kemudian diharapkan juga dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital untuk memfasilitasi pemantauan dan manajemen sampah yang lebih efisien dan tentunya lebih transparan. Kemudian diharapkan adanya kolaborasi dengan pemerintah swasta dan masyarakat sipil, di mana kita diharapkan dapat mengajak masyarakat sipil termasuk NGO dan komunitas lokal dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pengolahan sampah. Atau biasanya pemerintah hanya mendelegasikan saja untuk mengimplementasikan. Untuk pengimplementasinya sendiri balik lagi ke masyarakatnya, sehingga perlu win-win solution-nya di antara kedua belah pihak untuk memaksimalkan pengolahan sampah. Kemudian ada juga insentif dan regulasi, di mana memberikan insentif diharapkan memberikan insentif kepada industri dan masyarakat yang menerapkan praktik keberlanjutan dalam pengolahan sampah, serta membuat dan menegakkan regulasi yang mendukung praktik pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah memonitoring dan evaluasi dengan membangun sistem monitoring yang lebih efektif untuk mengukur kemajuan dan pengelolaan sampah yang lebih transparansi, serta mendukung penelitian dan pengembangan inovasi baru dalam pengolahan sampah untuk terus meningkatkan efisiensi dan dampak positifnya terhadap lingkungan. Sebenarnya untuk inovasi-inovasi dan teknologi sendiri sebenarnya udah cukup variatif, tapi balik lagi sebenarnya kendalanya adalah di pengimplementasiannya, yaitu di dana. Dikarenakan sebenarnya untuk bisa dibilang untuk memproses sampah, untuk mendaur ulang sampah menjadi high value kembali itu membutuhkan energi, membutuhkan uh, modal yang sangat besar banget gitu teman-teman. Di mana diharapkan dengan implementasi dan koordinasi untuk mencapai keberhasilan strategi bersama ini penting untuk berkoordinasi dengan berbagai macam pihak. Nah, segitu dari presentasi dari aku mengenai malam ini. Mungkin aku mau masuk ke sesi tanya jawab dulu, teman-teman. Oke, terima kasih untuk Anindya. Sangat-sangat oh, sangat-sangat keren banget nih materinya. Kita ada pertanyaan nih Kak dari Kak Baik. Kak Oh ya, penasaran. Kak penasaran dari sekian banyak tantangan apa yang paling sulit untuk di-tackle itu yang mana ya Kak? sebenarnya permasalahan yang paling sulit, menurut aku, permasalahan yang paling sulit itu ketika dari segi kesadaran masyarakat yang cenderung masih minim. Jadi ketika kesadaran dari masyarakat yang masih minim, uh, misalnya kayak gini, kalau misalnya kita kesadarannya masih minim, kita itu bukan kalau kalau sorry, kalau misalnya kita kesadarannya masih minim, kalau misalnya kita kesadarannya masih minim, itu bisa menghambat untuk proses-proses selanjutnya. Uh, let's say dari rumah kita udah mengkategorikan sampah terlebih dahulu. Dengan kita mengkategorikan sampah terlebih dahulu, kita dapat meringankan pekerjaan di TPST itu sendiri dan juga membantu berkurangnya sampah yang masuk ke TPA. Kalau dari aku kayak gitu sih.
Oke, gimana Kak Baik? Ada yang mau ditanyakan lagi Kak atau sudah cukup? Oke, kayaknya sudah nih untuk Kak Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Kita ke pertanyaan dari Kak Amelia Novita. Izin bertanya Kak Indi, jadi menurut kakak sendiri, bagaimana peran masyarakat kita terjun langsung untuk program manajemen sampah, mengingat beberapa masyarakat kita masih kurang aware terhadap permasalahan sampah, dan apakah sejauh ini sudah banyak masyarakat yang terlibat secara langsung untuk mendukung program ini? Terima kasih Kak Nindi. Boleh Kak Nindi untuk menjawabnya? Terima kasih Kak Amelia atas pertanyaannya. Terima kasih Kamila untuk pertanyaannya. Kalau dari aku, apakah sejauh ini masyarakat itu udah terlibat langsung dan eh, bisa dibilang udah dari segi RT RW itu sekarang udah banyak banget yang melakukan program bank sampah. Sebenarnya kalau untuk dari kesadarannya sendiri, menurut aku tentunya ada peningkatan dan kesadaran. Nah, tapi minusnya adalah banyak dari bank sampah itu tidak berlanjut dikarenakan menurut mereka harganya itu tidak sesuai dengan biaya operasional mereka itu sendiri. Gitu. Dan menurut aku dari kita semua balik lagi bisa loh untuk dengan cara kita bisa mengkategorikan sampah dari rumah itu juga jadi salah satu peran penting kita juga untuk terlibat langsung dalam program pemerintah. Kemudian aku izin baca lagi pertanyaannya ya. Semoga pertanyaan aku menjawab ya Kak Amelia. Oke, gimana Kak Amelia? Sudah menjawab dari kakak? Oke, aman Kak. Makasih kata Kak Amelia. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan dari Kak Rio. Kak, sebenarnya bank sampah ini kan sudah memunculkan simbiosis mutualisme antara pihak bank sampah dan masyarakat sekitar. Karena masyarakat juga bisa dapat feedback berupa uang juga dari bank sampah, tapi kenapa masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan ya? Apa karena edukasi dari bank sampah masih kurang atau gimana menurut Kakak sendiri? Terima kasih untuk Kak Rio Oke. pertanyaannya. Silakan untuk Kak Nindya. eh, Kenapa masih banyak eh, masyarakat yang buang sampah sembarangan, itu balik lagi mengenai edukasi. Nah, makanya pemerintah dari sekarang mengedukasikan untuk berkolaborasi antara kurikulum di sekolah dengan kurikulum mengenai program pengolahan sampah. Seperti itu. Nah, untuk edukasi dari bank sampah sendiri, biasanya edukasi bank sampah itu udah mencoba untuk memberikan kampanye-kampanye, tapi balik lagi kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri ibaratnya masih cuek, masih acuh, itu jatuhnya percuma aja sih teman-teman. Nah, aku sempat juga waktu itu survei ke bank sampah, ada di mana warga itu ibaratnya diwajibkan untuk berkontribusi atau ikut serta dalam bank sampah ini. Ibaratnya kalau misalnya jika dia tidak turut serta dalam bank sampah, membuang sampah ke bank sampah, maksudnya nanti dia akan kena sanksi sosial. Nah, menurut aku hal itu udah bagus banget sih. Udah bagus banget untuk sekiranya dapat diimplementasikan lebih luas lagi ke berbagai wilayah seperti itu. Oke, Gimana? makasih Kak Nini. Gimana Kak Rio, apakah sudah menjawab dari pertanyaannya tadi? Eh, Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Bagaimana dengan pengolahan air lindi dari PLTSA? Pertanyaannya dari Kak Lukman. Thank you Kak Lukman atas pertanyaannya. Oh ya, Silakan Kak Nindi. tadi info aku lupa nggak ngebahas bahwa sebenarnya di PLTSA itu selain ada untuk mengolah sampah menjadi listrik, kemudian ada juga untuk membuat batako ataupun paving block, tapi kita juga punya water treatment plant atau pengolahan air bersih dan wastewater treatment plant atau pengolahan air limbah, di mana wastewater treatment plant sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu air yang dihasilkan dari lindi itu sendiri
dan air yang dihasilkan dari misalnya dari kamar mandi ataupun dari kegiatan cuci-cuci. Nah, untuk proses pengolahan lindinya sendiri, sebentar aku izin untuk share screen. Sebentar ya teman-teman, aku ada untuk pengolahan. Aku izin share screen lagi. Sebenarnya dikarenakan eh, jumlah lintingnya juga tidak begitu banyak, jadi sebenarnya untuk alatnya sendiri cenderung masih belum advance gitu teman-teman. Nah, jadi untuk wastewater treatment plant-nya sendiri itu ada namanya bank ekualisasi, kemudian ada laminar sedimentation, kemudian ada tangki anoksik. Nah, tangki anoksik ini juga menjadi kunci utama dalam pengolahan air limbah. Kemudian juga ada moving bed biofilm filter atau MBBF kita sebutnya, yang fungsinya untuk menurunkan kadar polutan pada air limbah seperti BOD, TSS, amonia, dan COD. Anyway, ini bentuk air limbah di PLTSA Bantar Gebang. Nah, kurang emang sepekat ini teman-teman, dan banyak banget sih uh, yang menjadi isu sekarang adalah kadar COD-nya yang cenderung masih tinggi gitu. Kemudian ada juga alat secondary laminar sedimentation, oxidation tank, dan transfer tank. Kemudian juga ada multimedia filter, di mana uh, dengan menggunakan klorinasi untuk memusnahkan mikroorganisme. Kemudian ini juga sekalian for information teman-teman, juga ada unit pengolahan lumpur. Karena seperti teman-teman ketahui, kalau lindi itu kan biasanya juga banyak padatan-padatannya. Nah, padatannya sendiri juga dilakukan pengolahan, yaitu dengan menggunakan sludge holding tank yang kemudian masuk ke thickener yang untuk mengurangi kadar air dalam lumpur hingga konsentrasi solidnya meningkat dan lumpurnya menjadi kental. Kemudian ada juga sludge holding tank untuk menghilangkan kadar air dalam lumpur sisanya. Seperti itu. Semoga jelas ya teman-teman. Atau, sorry, kalau mau melihat lebih detailnya dari kayak gini teman-teman, flow-nya gitu. Semoga menjawab ya Kak. Oke, terima kasih Kak Nindis. Gimana Kak Lutfi? Apakah sudah menjawab? Kak Lukman, maaf. Gimana Kak Lukman? Apakah sudah menjawab, Kak? Oke, makasih kata Kak Lukman, Kak. Kita ke pertanyaan dari Kak Rio lagi nih. Kak Rio mau nanya lagi nih, Kak. Dalam pengolahan sampah ini ada nggak sih sisi bisnisnya yang bisa dimanfaatkan, Kak? Gitu. Karena kan sampah ini kan banyak banget nih di dunia ini. Bisa nggak sih dijadikan bisnis gitu? Thank you, Kak Rio. Silakan. Itu aja bisa dijadikan sisi bisnis, tapi kalau eh, sebenarnya kalau dari sisi bisnis kan faktanya di lapangan banyak banget, udah cukup banyak nih yang mengolah bisa mendaur ulang sampah yang tadi aku bilang kayak sampah-sampah kopi menjadi tas dan lain-lain, tapi bisa dibilang itu tidak sebanding dengan effort kita, dengan waktunya kita untuk bisa membuat karya tersebut. Nah, maka diperlukan nih inovasi-inovasi, teknologi-teknologi dari kita masyarakat ataupun dari konsultan-konsultan untuk bisa membuat sampah itu menjadi nilai yang lebih tinggi lagi. Nah, salah satunya yang bisa menjadi sisi bisnis adalah eh, membuat ini PLTSA itu sendiri. PLTSA, kemudian juga kemarin aku sempat bekerja sama juga dengan salah satu perusahaan di mana sampah-sampah yang bervalue, yang memiliki nilai pembakaran, itu digunakan untuk
substitusi batu bara kayak gitu. Jadi untuk pembakaran, kemudian untuk semen dan lain-lain. Tapi again, dikarenakan sifatnya adalah sampah yang bisa dibilang eh, sampah itu tuh tidak semudah oh sampah kita buang dan lain-lain. Tapi kita butuh di titik di mana sampah itu perlu didaur ulang, eh, membutuhkan biaya yang cenderung lebih tinggi lagi untuk memprosesnya. Makanya kalau teman-teman tahu sekarang tuh juga ada sabun-sabun dari hasil recycle itu cenderung harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Dikarenakan teknologinya sendiri tergolong advance kayak gitu. Semoga menjawab Karyo. Oke, gimana Kak Rio? Kak Rio ini bisnis banget ya. Semoga nanti dari jawaban Kak Nindi bisa Kakak implementasikan dan menjadi peluang bisnis yang besar banget nih untuk Kakak dan lingkungan Kakak sekitar. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya mau Mumpung tanya Udah dong, jadi. Kak. ayo, oke silakan Kak Yes. Angga. Screenshot dulu, Vin. Yuk, Screenshot dulu. 1, 2, 3. Nih. Silakan enggak, silakan enggak. Oke. Oh, Oke, oke, makasih silakan banyak Kak Kak Angga. Nindya buat pemaparan dan insight-nya Kak. Jadi bener-bener A to Z ya. Jadi kita kayak tadinya tuh kita pengen ngadain tentang PLTS aja nih Kak. Terus kita jadi ngebahas apa? Kita bisa tahu tentang inisiatif tentang kayak nextnya pemerintah mau apa. Terus kemudian terkait dengan kebijakan yang bisa mengatur dari hulu ke hilirnya ya. Sampai treatmentnya kan tadi ya Kak ya. Kebetulan kayak treatment tadi, aku relate dikit sih sama temenku. Cuman memang yang dibener sama Pak Aryo tadi ya, sebelumnya tuh keren sih, kenapa kita nggak menilik itu dari sisi bisnisnya gitu. Dan mungkin bisa jadi ya Kak ya, kalau misalkan selama ini untuk nge-raise awareness orang tuh ya mungkin dari duitnya dulu gitu, mungkin. Tapi, itu maksudnya tetap akan ada potensinya masing-masing gitu. Cuman yang saya penasaran tuh gini Kak, kalau nggak salah tuh ada berapa sih Kak PLTSA? Ada 10 gitu ada di Indonesia? Ada 12, Kak. 12 ya? Wah, Iya, tapi yang benar-benar baru beroperasional itu masih satu sih, Kak. Gitu. di merah putih ini ya? Sebenarnya kalau merah putih sendiri kan dia masih untuk penggunaan sendiri aja ya buat Mhm di internal PLTSA-nya aja. mhm. Sedangkan kalau misalnya yang benar-benar udah aktif itu baru di PLTSA Benowo, Kak. Benowo Bisa. nih yang Surabaya itu? Betul. I see. Terus gini Kak, jadi kan kalau aku lihat tuh kan bahkan kayak di merah putih itu kan sekarang udah ini ya, kalau nggak salah tadi kapasitasnya ton per day ya Kak bicaranya, 100 ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Minimal Heeh. 100. Nah itu kan tadi kayak melalui beberapa proses kayak misalkan stoker, kemudian sebelumnya di stoker dipadatkan dulu kan ya kalau nggak salah ya? Eh, iya, betul. Di, diturunkan dulu kadar kelembapannya dulu, Kak. Heeh heeh. Itu Heeh. apakah kayak benar-benar bisa kayak pure yang bentuknya kayak sampah yang udah dalam baknya kemudian apa, dehumidifikasi atau kayak ini gitu, kayak briquette atau kayak yang bentuk tertentu? Sorry, sebentar, Kak. Sebenarnya untuk bentuknya sendiri, jadi sebelum masuk ke PLTSA terlebih dahulu kan dilakukan pretreatment, di mana sampah yang lolos itu adalah sampah yang berlolos melewati thermoscreen, di mana thermoscreen sendiri itu mempunyai size di mana dia selanjutnya mas seperti itu, Pak. Ah, nah itu kan, misalkan katakanlah ini ya, kayak dari beberapa prosesnya itu kan misalkan nih, kebetulan juga dari, apa namanya, yang saya tahu itu kan kayak ini ya, maksudnya, dalam membantu mempercepat sampah itu dan kayak maksudnya kan sampah itu sangat
banyak ya, maksudnya persebarannya, dan jadi kan pasti kayak ada di beberapa tempat-tempat yang bisa untuk mengkolektifkan dari segi kapasitasnya. Nah, terus sebenarnya itu kalau dari potensinya dari masing-masing PLTSA katakan, nah itu tuh kira-kira apakah kayak membuka sebuah ibaratnya kayak misalkan PLN itu kan ngebuka kayak yang solar grid di tiap rumah, nanti itu bisa Mm. diuangkan seperti itu. Nah, kalau konteksnya misalkan dalam PLTSA itu apakah kayak kira-kira apalagi bicara ini ya, kapasitas yang cukup besar ya, mungkin kan kalau solar grid kan per rumah gitu. Nah, kalau misalkan konteksnya lebih besar gitu, misalkan dalam, eee, katakanlah 20 ton per day atau mungkin 40 ton per day, itu kira-kira apakah kayak bisa, menjadi, sebuah sebuah suatu inisiatif yang bisa di-propose ke PLTSA gitu. Karena, yang saya tahu itu, salah satunya adalah Baik Elva. Baik Elva ini seorang, eee business person di dalam, waste treatment juga, Kak. Jadi, apa namanya, Baik ini dia, produknya berupa, sampah packaging dalam bentuk pres dan cacahan. Dan ini saat ini memang sedang, banyak ya setahu saya demand-nya. Nah, apakah salah satunya PLTSA itu juga kayak bisa menerima atau mungkin juga kayak mungkin, open apa ibaratnya, open ini gitu, open tender gitu Kayak mungkin. menerima menjual, maksudnya kalau Betul, ibaratnya kayak Kak Baik, sampah yang cacahannya tersebut dikasih ke PLTSA gitu ya. betul Nah, betul. masalahnya adalah kalau karena aku berpengalamannya di PLTSA Bantar Gebang sendiri, sebenarnya PLTSA Bantar Gebang itu lebih ke fokus sampah-sampah yang akan masuk ke TPA Bantar Gebang gitu Kak. Jadi bukan sampah yang misalnya udah dicaca, udah bagus, kalau bahannya juga bagus, kemudian dimasukkan ke PLTSA dan lain-lain itu tuh belum Kak, belum sampai situ. Nah, kemudian sebenarnya target dari PLTSA sendiri itu akan seperti PLN. Jadi kalau PLN, jadi persis kayak PLN gitu Kak. Tapi sumbernya ya dari PLTSA kayak gitu. Nah, mungkin saran aku udah buat Kak Baik bisa kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang emang membutuhkan cacahan plastik itu sendiri karena biasa aku cukup cukup eh, ba- cukup banyak bahkan orang-orang tuh yang membutuhkan cacahan-cacahan sampah tersebut, apalagi yang udah dikategori yang udah dipisahkan berdasarkan warnanya ya untuk substitusi bahan baku seperti itu. Semoga menjawab Ah, Kak I see. Amel. Tapi emang keren sih, Kak. Maksudnya kan tadi yang dari 100 ton per day ya, yang sebanyak itu tuh kan Hmm. bahkan untuk nge-build satu Bantar Gebang Merah Putihnya ini. Nah, siapa tahu kayak Ya, mungkin dengan tambahan ini kan kayak, ya jujur kayak di perusahaan saya juga pengen naikin ini misalkan produksi baja. Nah, dengan menaikkan produksi baja kan hmm. otomatis menambah raw materialnya juga. Nah, mungkin seperti itu kayak apa sebuah win-win gitu. Tapi pasti Betul. akan melalui banyak proses dan pasar gitu juga ya, Kak, ya. Nah, sebenarnya selain PLTS Bantar Gebang, itu juga ada namanya RDF. Kalau teman-teman tahu mengenai RDF, RDF ini tergolong baru sih. Dan kalau untuk RDF sendiri, dia tuh udah kerjasama sama Indosemen, Holcim, dan lain-lain ya, kalau aku nggak salah. Di mana hasil dari pembakaran sampahnya itu, kan kalau PLTSA outputnya berupa listrik kan, sedangkan kalau RDF itu berupa bubuk-bubuk untuk substitusi untuk pembuatan semen dan lain-lain kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bilang sampah itu nggak ada nilainya, sampah itu ya udah bisa kita buang gitu aja tuh. Sampah tuh sebenarnya nggak sesimpel itu teman-teman. Bahkan maaf kalau kalian tahu usaha-usaha Madura-Madura gitu, yang mereka biasanya ngambil-ngambil sampah dari perusahaan, itu eh, suatu prospek bisnis yang bagus banget sebenarnya. Tapi again, kita mesti tahu nih sekiranya kalau misalnya dari perusahaan A dia dominan menghasilkan kardus, maka kita perlu mengetahui off-takernya siapa yang sekiranya dapat membeli kardus kita tersebut dengan harga yang paling tinggi gitu. Nah, aku juga mau sharing ilmu aku nih teman-teman dari konsultan. Sebenarnya ketika kita menjual sampah, let's say kita punya botol air kemasan kayak gini. Ketika kita menjual persatuan per pieces kayak gini, ini cenderung akan dihargai per
per botol kayak gini. Tapi ketika kita udah memprosesnya menjadi cacah, itu bisa harga jualnya akan lebih tinggi. Tapi apa? Tapi kita juga membutuhkan alat untuk dapat mencacah si botol air mineral ini, kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya semakin kompleks proses yang telah dilalui, maka akan semakin tinggi juga nilai jualnya, kayak gitu. Keren banget Thank you, teman-teman. thank you banget Kak Nindya buat insight-nya. Jadi kayak lebih kepikiran nih. Mungkin bisa itu ya tadi ya di approach dengan yang direct consumer-nya atau mungkin di Betul. lebih apa namanya mungkin lebih next ininya step-nya apa gitu. Thank you banget Mm-mm. Kak. Itu BTW Kak Kevin tangannya kayaknya capek tuh naik mulu. Oke, thank you Kak Angga. Ini tolong Silakan. taruh. Oke, makasih nih Kak India. Jadi sebenarnya aku senang banget sih ini ada tentang pengolahan sampah karena kebetulan lagi senang mempelajari tentang pengolahan sampah. Nah, jadi sebenarnya ada 3 pertanyaan sih, cuma santai aja karena kan di UI ini nggak terlalu serius. Jadi sebenarnya aku penasaran sama ini sih Kak, kayak infrastrukturnya itu tuh. hmm, Jadi sebenarnya aku nggak terlalu eh, dapat banget karena mungkin ketinggalan beberapa hal. Cuma kalau dari hitungan-hitungannya tuh biasanya bikin infrastruktur gitu tuh bisa berapa range cost-nya itu bisa berapa ya? Ada kayak datanya gitu nggak? Atau Kalau untuk kos sendiri, jujur selama aku berpengalaman di Bantar Gebang tuh nggak pernah dikeluarkan sama mereka. Karena apalagi di proyek pemerintah ya, Kak. Jadi kayaknya mohon maaf aku belum bisa menjawab mengenai hal tersebut deh, Kak. oh, oke oke nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya Hmm. kalau misal kita bisa ngelihat harga in generalnya aja sih, Kak, kalau misalnya di Google ya. Tapi kalau untuk berapa detail alat per alatnya itu berapa itu tidak bisa secara gamblang Hmm. dikeluarkan. Nah, tapi for information juga ada beberapa alat-alat di Bantar Gebang khususnya kan sebenarnya ada 2 alat pretreatment. Salah satu alat pretreatmentnya itu sebenarnya hibah hibah Hmm. dari perusahaan kayak gitu gitu Kak. Dan sebenarnya jujur kalau untuk pembuatan PLTSA emang mahalnya mahal banget sih Kak gitu. Gen yang mahal yang bikin mahalnya adalah operasionalnya karena Oh. sering banget PLTSA itu perlu operasional misalnya furnace atau proses pembakarannya itu udah terlalu banyak, apinya mati terus, ibaratnya terlalu banyak sampah-sampah yang memiliki kelembapannya itu cenderung tinggi. Jadi ngebuat sampah yang masuk, apinya itu nggak ngebakar kayak gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya juga penyebab tingginya maintenance. Kemudian juga maintenance-nya biasanya terjadi di bagian sorry di bagian pengolahan airnya karena untuk penggunaan airnya sendiri itu kita menggunakan air ibaratnya tuh airnya tuh muter gitu loh. Jadi air awalnya kita ngambil dari air dari tanah, kemudian kita proses di cooling tower untuk selanjutnya menjadi air yang digunakan untuk boiler kayak gitu. Jadi untuk maintenance-nya itu sering banget. Bahkan kemarin tuh pas aku ada pengalaman di sana selama 6 bulan, itu bisa dibilang aku tuh benar-benar efektifnya cuman setengah bulannya doang, karena setengah bulannya lagi tuh ada maintenance besar dan ada kendala dana yang jadi nggak kendala dana ibaratnya sorry alatnya ada yang rusak, tapi ada kendala dana yang ngebuat salah satu alat penting itu menjadi apa alatnya rusak tapi nggak ada dana untuk dibetulin ya kayak gitu. Oh gitu, oke sih. Berarti emang infrastruktur tuh kebanyakan proyek pemerintah ya, nggak ada yang swasta ya? Enggak, Kak, nggak ada yang swasta. Oh, oke oke. Oke tadi berarti oke deh. Tapi kalau si Sorry, ya, Kak, belum bisa menjawab. nggak apa-apa. Tapi kurang lebih itu proyek PLTSA Bantar Gebang di 1,6 triliun sih, Kak. 1,6 triliun. Di mana biaya risetnya itu di 98 miliar. Wow. Berarti Oh, sorry, 1,6 triliun itu
sorry, 1,6 triliun itu bukan PLTSA merah putihnya ya Kak, tapi sorry, aku izin sambil nyari di Google ya Kak, karena Nggak apa-apa sih. gak lupa ya. Kalau tapi dia nggak main sama subkon gitu ya. Dia memang langsung dikelola sama Enggak dinas. Kak, langsung dikelola sama pemerintah karena sifatnya adalah pilot. Jadi benar-benar PLTSA Bantar Gebang ini nggak mengambil benefit speser pun karena sifatnya adalah untuk pilot atau percobaan untuk diimplementasikan di daerah-daerah lainnya yang direncanakan ada 12 itu Kak, 12 di Indonesia. Nah, for information nih, aku baru juga nyari di Google, biaya operasional tahunan PLTSA Merah Putih itu mencapai 15 miliar. Itu biaya operasionalnya ya, biaya operasional. Berarti kalau misalnya biaya pembangunannya mungkin jauh lebih besar daripada pengeluaran biaya operasional per tahunnya. Kayak gitu. Oke, oke sih. Jawab sih. Terus paling kalau dari pengelolaan sampah NGO gitu dia ada kayak asosiasinya gitu nggak sih atau berdiri sendiri-sendiri gitu? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi ada poin kolaborasi, Mhm. harusnya kita terintegrasi semua kan. Istilahnya kayak pengelolaan sampah kayak istilahnya kayak Pandawara Group terus nanti disambungin sama misalnya PLTSA. Habis itu nanti sama siapa? Ada Ada tuh ada gitu. ada Misalnya. Kak untuk asosiasi konsultan Indonesia itu ada gabungan-gabungan. Terus kita juga biasanya eh sorry kalau untuk asosiasinya sendiri namanya apa, aku kurang tahu. Tapi selama aku menjadi konsultan ini, kita juga sering loh kerjasama dengan NGO sebelah. Kayak aku kan tadinya di Waste for Change, tapi aku Hmm. ngerasa tapi karena cakupan wilayah yang terbatas dari Waste for Change itu juga kita bisa bekerja sama dengan ekosistem atau dengan eh, kalau teman-teman tahu ada Rebrix, Rebrix itu salah satu NGO yang mengubah sampah menjadi batako, paving block dan lain-lain gitu. Oh NGO ya? Kirain itu udah kayak jadi perusahaan profitable gitu enggak ya? Oh, profit. Sorry, aku salah. Ya, ya, dia masuk ke perusahaan bukan NGO. Perusahaan. Oke Nah, sih. Oke sih. Thank you sih. Siva dibalik kembaliin ke Siva nih. Atau ke Angga ya? Ke Angga ya? Makasih Kak Nidya. Gimana Angga? Oke, sama ini Kak, mungkin apa namanya? Saya take over Siva dulu. Ada pertanyaan juga dari Kak Rio. Tadi ini ya terkait dengan wastewater treatment plant sama STP yang ditampilkan di slide. Dia request mungkin untuk sedikit dijelaskan, mungkin kayak sebisanya aja. eh, aku izin menjelaskan sebisanya aku ya teman-teman karena jujur aja ini materi udah lama banget di 2 tahun sampai 3 tahun lalu. Aku izin jelaskan dulu sebentar. Dari Kak Lukman, maaf, bukan Pak Rio. Jujur aja, sorry banget, kayaknya aku nggak pede deh untuk share ini karena aku jujur udah lupa banget. Tapi semoga membantu ya Kak dengan penjelasan aku ini. Jadi yang pertama itu mulainya dari sorry sebentar.
Jadi di bawah bunker yang teman-teman tadi lihat ada platform, kemudian ada bunker. Bawahnya itu terdapat bawahnya itu tuh bentuknya miring kayak gitu. eh, Miring di mana miring di mana ujungnya itu terdapat pompa drain pit. Pompa drain pit atau pompa untuk menarik lindi. Kemudian dari pompa drain pit masuk ke bak ekualisasi, yang kemudian dari bak ekualisasi masuk ke static mixer, di mana di static mixer sendiri diberikan koagulan. Kemudian dari situ masuk ke proses lamela yang terdapat polimer anionik. Nah, di lamela ini dia menghasilkan padatan atau sludge yang selanjutnya akan diolah ke sludge treatment plant. Dari lamela masuk ke tangki anoksik, di mana di situ menghasilkan activated sludge. Nah, kemudian di anoksik sendiri ditambahkan nutrisi molases. Dari anoksik masuk ke MBBR, moving bed biofilm reactor, di mana ditambahkan nutrisi molases. Nah, dari MBBR masuk ke secondary lamella, dari secondary lamella masuk ke sludge holding tank, di mana sludge holding tank sendiri terintegrasi dengan STP. Sludge treatment plant. Nah, dari secondary lamella untuk air limbahnya sendiri masuk ke oxidation tank, di mana di oxidation tank tersebut uh, terjadi ada proses H2O2, kemudian dari oxidation tank masuk ke transfer tank, kemudian masuk ke MMF, dan selanjutnya ke drainase atau output. Untuk drainasenya sendiri itu dia nyampur sih ke aliran drainase di sekitar PLTSA gitu. Mungkin agar lebih enak, aku mungkin jelasin lagi dari tahap-tahap ininya kali ya, setiap unitnya. Nah, dari drain pit sendiri yang tadi dipompa menggunakan pompa drain pit, kemudian masuk ke bak ekualisasi, di mana bak ekualisasi for information, jadi biasanya kalau misalnya pengolahan air limbah itu ada proses jar test untuk menggabungkan menentukan koagulasi flokulasi gitu. Tapi kalau misalnya di PLTSA Bantar Gebang dikarenakan masih volumenya juga masih tidak banyak, itu untuk berapa persen koagulan dan flokulan HCl koagulan dan flokulan yang digunakan sendiri itu masih manual nih menggunakan botol plastik kayak gitu. Jadi ini benar-benar mau dibutuhkan sense of engineering banget sih untuk bisa, karena benar-benar mind feeling banget, bisa menentukan di tambahan berapa bisa membuat eh, si padatan itu bisa memadat. Kemudian dari situ masuk ke lamella sedimentation. Lamella sedimentation sendiri itu dia ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan di mana dipasang dengan kemiringan 30% untuk menambahkan luas dari area sedimentasi kayak gitu. Nah, dari lamella sedimentation masuk ke tangki anoksik, di mana fungsinya adalah untuk regenerasi sel mikroba. Kemudian dari tangki anoksik masuk ke moving bed biofilm filter untuk menurunkan kadar polutan pada air limbah, BOD, TSS, amonia, dan COD. Nah, di moving bed biofilm filter ini digunakan nutrisi molases. Tuh. Kemudian selanjutnya masuk ke secondary lamella sedimentation. Nah, fungsinya adalah untuk memisahkan lumpur aktif yang terbentuk pada unit pengolahan biologis dalam air limbah yang diproses. Jadi, airnya akan masuk ke tahapan selanjutnya, oxidation tank, dan untuk lumpurnya akan masuk ke proses pengolahan sludge treatment, seperti itu. Kemudian, masuk ke oxidation tank untuk menurunkan kadar BOD dan COD dengan kapasitasnya adalah 1050 liter. Di mana di oxidation tank sendiri dilakukan pembubuhan hidrogen peroksida atau H2O2.
perannya adalah sebagai oksidator. Kemudian air dari oxidation tank tersebut masuk ke transfer tank yang digunakan di sini dimensinya adalah 520 liter yang fungsinya untuk menampung air limbah yang telah dioksidasi pada tahapan selanjutnya. Kemudian dari transfer tank tersebut masuk ke multimedia filter yang fungsinya adalah untuk menurunkan total suspended solid dengan cara menyaring partikel kecil. Nah, kemudian ditambahkan juga klorinasi untuk memusnahkan mikroorganisme seperti itu. Semoga menjawab ya, Kak. Oke, thank you Kak Rio. Thank you Kak Nini juga. Kayaknya kita sudah di penghujung acara nih ya Kak. Ya, makasih banyak Eh, ya teman-teman untuk waktunya dan iya, udah berbagi uh, dan mau berbagi pengetahuan juga sama aku. Thank you, Kak. Terus mungkin sebelum kita tutup, kita ada sesi dokumentasi nih. oke. Nah, Fatih udah pasang gaya nih. Oh ya, BTW Oke, teman-teman semua jangan lupa untuk melakukan absensi karena ini akan berpengaruh ke e-sertifikat juga. Oke, oke, kita ayo buka semuanya. kamera yuk, teman-teman sobat-sobat UI sekalian. Aku nggak bisa ikutan ke kamera nih. Oh ya, nggak apa-apa sih. Oke, sebentar. Persiapan ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih nih Kak Nindya Diasti atas kesempatan yang diberikan dan pengetahuan yang sangat insightful. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Yui. Terima kasih Siva udah jadi moderator. Kita sampai Terima ketemu kasih di juga Kak. acara Yoi selanjutnya di hari Minggu. Jangan lupa yaitu tentang mangrove preservation yang tentunya juga hal yang sedang kita tingkatin dan gencarkan juga untuk Indonesia, untuk negara kita. Siapa tahu bisa nemu sampah mangrove terus nanti bisa masuk ke PLTA. Oke. Boleh, Kak. Oke. Oke, sekian Makasih. dari Yoi. Kurang lebihnya kita mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai ketemu, sampai berakhir pekan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Makasih. banyak Kak Nindya. Sampai Mohon bertemu maaf di ya kalau kerjasama ada lainnya. kesalahan. Terima kasih teman-teman. Ilmunya Until bermanfaat. other collaboration Kak. Yuk, recordingnya kah?